Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 11 Maret 2022. Hidup dalam kebenaran firman. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Yeskiel 18 ayat 21 sampai dengan 28 dan Injil Matius 5 ayat 20 sampai dengan 26. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, banyak anak-anak Tuhan sekalipun dia hamba Tuhan, saudara, menyatakan bahwa dirinya telah hidup di dalam kebenaran. Rajin berdoa, selalu mengikuti ekaristi, ibadah, melayani banyak orang, pelayanannya yang luar biasa di mana mengunjungi anak yatim, jompo, bahkan ke lapas. Puji Tuhan, memang itu betul. Tapi sungguhkah ini telah hidup di dalam kebenaran sesuai dengan agama kita, saudara? Jika hidup kita masih penuh amarah, benci, sakit hati, saling menuntut, menghakimi, apakah ini sudah dalam kebenaran? Suka menghakimi korupsi, baik korupsi uang, waktu. Adakah ini semua di dalam kebenarannya Tuhan kita? Mari kita mau refleksi hati kita secara mendalam, saudara. Sudah benarkah kita di hadapan Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus? Bagaimana hidup kita dengan pasangan kita yang masih menyimpan amarah satu dengan yang lain, dengan anak, dengan saudara, kerabat, tetangga? Adakah di hati kita menyimpan dendam terhadap yang lain? Adakah kita dengan mudahnya menghakimi saudara kita, bahkan mengkafirkannya? Jika ya, saudara-saudara yang terkasih, perhatikan ucapan Yesus di dalam Injil hari ini. Kata Yesus, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Matius 5 ayat 20. Saudaraku yang terkasih, kita semua tahu bagaimana kehidupan orang-orang Farisi yang selalu beranggapan hidup mereka benar dan suci dari orang yang lain. Di luarnya memang sungguh indah, tapi di dalamnya seperti kuburan, saudara. Mereka selalu menghakimi orang lain berdosa. Bahkan Yesus pun dianggaplah berdosa menghujat Allah. Dengan tegas Yesus Kristus mengajarkan kepada kita, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Matius 5 ayat 22. Saudaraku yang terkasih, janganlah kita menyatakan benar atau baik jika kita masih menyimpan amarah, rasa benci dan dendam terhadap sesama saudara. Yesus menasihati di ayat 23 sampai 25, intinya kita harus memiliki kasih. KASIH, kasih yang memaafkan, mengampuni saudara, kasih yang mau berdamai. Janganlah amarah, rasa benci, dendam dan menghakimi kita pelihara di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, saudara. Karena ini semua adalah akar dari dosa. Renungan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam masa olah batin, kita semua diajak untuk mau merefleksi batin kita masing-masing.
Sungguhkah kita sudah hidup dalam kebenaran firman? Masihkah kita melekat amarah, rasa benci, dendam, suka menghakimi terhadap sesama yang semuanya ada di dalam diri kita, saudara? Mari, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam masa prapaskah, masa olah batin ini, kita mau bertobat, saudara. Kita mau ada perubahan di dalam diri kita, menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Biarlah kita didapatkan masih beriman dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Kita mau, saudara-saudara, dengan sungguh-sungguh bertobat di dalam pertobatan sejati, dengan cara berpuasa, pantang, serta mati raga. Bukan sekedar pertobatan tomat, saudara. Hari ini tobat, besok kumat. Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Janganlah dalam pertobatan ini kita mempermainkan Allah. Semoga puasa, mati raga, dan pertobatan yang kita lakukan diterima oleh kasih Yesus dan kita diampuni. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.